Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lizardian Clan kali ini akan mendemonstrasikan proyek kami yang berjudul Waifu Next Survival, yaitu game yang bergenre RPG, horror, dan survival. Kalau begitu kita mulai saja. Di sini ada main menunya. Bentar. Cek yang menu about. Menu about ini berisikan informasi mengenai tim dan anggota kelompok timnya itu Irfan, Vikron, dan Aditya. Kita kembali. Kita coba new game. Nah, ketika new game ini nanti player akan diarahkan ke menu sinopsis terlebih dahulu. Menu sinopsis ini akan menjelaskan story atau kisah awal dari game ini. Ketika next, di sini ada keyboard layout, WASD untuk berjalan, tekan shift untuk lagi, space untuk melompat, lalu escape untuk pause, E untuk inventory atau menggunakan inventory, F1 untuk mengganti POV. Ketika next, ini tutorialnya lagi game ini. Jadi game akan berakhir jika HP player habis, dan ketika mati game akan mulai dari awal lagi. Lalu terdapat item yang dapat membantu player untuk menyelesaikan game. Lalu ketika terkena jumpscare, player tidak boleh hanya diam saja karena nanti akan mati. Lebih baik player berlari. Ambil koin sebanyak-banyaknya. Koin ini adalah yang menentukan skor dan high score dari game ini. Koin dari musuh. Lalu untuk gamenya, jadi jika bertahan sampai fajar tangan hidup atau sampai jam 6, maka artinya player berhasil menyelesaikan game. Ketika next, sini ada tingkat kesulitannya, ada easy, medium, hard. Perbedaan dari kesulitan ini, untuk yang easy enemy-nya memberikan 10 damage, untuk medium memberikan 20, dan hard memberikan 30 damage. Dari sini ada button menu untuk kembali ke main menu, dan tombol start untuk menekan untuk memulai game. Nah, pemilihan tingkat kesulitan ini pun menentukan pemilihan enemy yang ada pada game dan pemilihan jumpscare-nya. Kita coba yang isi dulu. Nah, kita matikan dulu efek fog-nya biar terlihat jelas. Nah, itu ada enemy-nya. Tadi sesuai yang kita pilih diisi. Kanvas bertuliskan game over dan di player mati oleh lalu tombol restart. Ya, lalu player akan kembali ke awal lagi. Dan kita coba memilih enemy lain atau tingkat kesulitan yang lain. Nah, kita pilih yang medium. Apakah akan berbeda? Oh ya. Nah, enemy-nya berbeda ya dari sebelumnya. Kita lihat jumpscare dan damage yang ditimbulkan. Sakit ya karena 20 yang berkurangnya. Lalu di sini ada keterangan Dead by Baraka. Baraka itu nama hantunya. Kita restart. Nah,
Sekarang kita ke fitur yang ada pada game. Dimatikan dulu eneminya. Jadi game ini dimulai pada jam 12 malam ya, sampai jam 6 pagi. Nah, kita ambil skornya. High skornya 6. Kita coba ambil 4. Nah, ini makanan, jadi ketika terkena enemy, oke. Nyalain lagi eneminya. Matiin. Nah, lalu item ini fungsi untuk menambahkan darah bernilai 10. Nah, untuk item yang ini akan menambahkan speed. Nah, ketika ditekan akan muncul di sini ya, ada di inventory. Jadi item ini kita ambil hanya dapat digunakan sekali dan berdurasi sebanyak kita 7 detikan. Lalu untuk menggunakannya kita bisa game over dulu. Nah, jadi nanti ketika setelah berhasil mencapai jam 6 akan muncul gambar well done, lalu ada skor yang diperoleh dan high score sebelumnya. Lalu ini tombol untuk kembali ke main menu. Game lagi. Oh ya, masih ke pause ya. Sekalian kita coba menggunakan musuh yang lain. Nah, ini musuh yang baru. Damage-nya lumayan, jumlah 30 ya. Nah, sekarang ke item tadi. Jadi ketika kita menekan si item ini akan menghilang dan kita akan dapat berlari dengan lebih cepat. Ini kecepatan awal. Lalu ini saya menekan tombol E. Nah, akan muncul itu ya, apa namanya? Logo yang bertandakan user sedang menerima buff, yaitu berlari dengan cepat. Lalu kita coba lagi. Nah, dan stamina ini tidak akan terpakai ya jika menggunakan item ini. Kita masuk ke scripting atau ke codingnya. Yang pertama ada coding pergerakan player dulu ya. Nah, di pergerakan player ini mengambil banyak sekali yang di coding di script ini. Pertama ada caranya player bergerak, ada gravitasi, lalu melompat, menekan tombol jam di sini ada space. Lalu ini untuk yang jalan yang tadi, jadi ketika di sini juga ketika user mengambil item tadi yang susu, di sini di coding ya. Jadi menggunakan boolean speed low. Speed low ini ada di ketika collect item. Nah, jika mengambil item maka akan men-trigger speed up-nya 1. Lalu pergerakan skillnya ini yang tadi skillnya juga ya 1. Lalu lihat yang gambar susu tadi set aktifnya menjadi true. Ya, lalu di bawah sini ada nyandung juga yang digunakan untuk scripting yang item tadi. Durasi sama dengan 1. Jika 1
dan skill 1 tadi yang ada di script collect item yang ini ya, kira seperti itu. Lalu ada kameranya juga, kayak mode ya, ini oh ya tadi belum perlihatkan, untuk mengubah POV-nya menjadi third person atau menjadi first person. Ini untuk first person, ini saya tekan F1, nah akan menjadi third person. Ya kita begini untuk yang mengganti POV. Selanjutnya oh ya, yang ini tuh fungsinya tadi buat boolean ya. Jadi ketika satu maka yang menyala akan third person, akan first person. Jika 0, yang menyala kameranya akan yang third person. Di HUD Manager ini mengatur tampilan kanvasnya seperti game over, pause menu, lalu ada main menu dan lain-lain, dan inventory juga ya. Lalu yang enemy AI ini berfungsi untuk mengatur semua pengaturan pada enemy, misalkan seperti AI-nya atau pemilihan karakter. Ya mungkin begitu saja dari kelompok kami, masih banyak yang belum dijelaskan tapi mungkin nanti saja. Mohon maaf ya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.